Kepala saya, astagfirullah. Dan dimudahkan rezeki. Angkel ya kalian tuh. Astagfirullahaladzim. Uduk saya itu kayak mulai berdiri. Astagfirullah, nonton. Astagfirullahaladzim. Lokasi di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim. Nonton. Halo? Nih. Di depan saya banget nih.
Oke teman-teman, jadi kita langsung santap aja mie-nya, karena berhubung di sini saya nggak bawa makanan berat, jadi kita masak mie aja. Buat kalian semua yang belum makan, kalian ambil nasinya masing-masing. Ini suapan pertama buat kalian teman-teman, tapi saya yang makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel saya, Midun Official tentunya. Oke, kita ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya datang ke lokasi yang pernah saya datengin ke sini, cuman tidak menggunakan CCTV ya. Kali ini saya bakal menggunakan CCTV. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu ke kalian, gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat selalu, oke? Dan dimudahkan rezeki. Dimudahkan rezekinya, disehatkan kalian semua, dan dipanjangkan umurnya ya. Pokoknya salam hangat dari saya, teman-teman. Jadi di sini saya mau langsung cerita aja ke lokasi di sini karena takut keburu malam. Karena saya datang ke sini ini tuh pukul 8 malam dan sekarang mungkin udah ya ada mungkin jam 9 atau jam 10 malam. Jadi saya mau cerita, lokasi ini tuh bisa disebut hutan larangan, teman-teman. Cuman masih di awalnya ya. Jadi di awalnya itu gimana ya disebutnya? Jadi kita masih di awal-awal hutan larangannya, belum terlalu masuk ke dalam hutan larangannya ya, seperti itu. Dikarenakan saya diwanti-wanti jangan masuk ke hutan larangannya seperti itu. Jadi saya putuskan buat camp di sini. Untuk cerita lokasi di sini sebenarnya singkat, padat dan jelas. Jadi konon katanya penghuni hutan larangan ini tuh kerap mencelakai orang-orang yang datang ke hutan tersebut, tentunya seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa kasus ataupun kejadian yang pernah terjadi di hutan larangan yang menimpa seorang pemalen. Kalian tahu pemalen nggak? Pemalen itu tuh orang yang mengangkut kayu menggunakan motor gitu loh. Jadi teman-teman, si pengendara motor ini tuh menimpa kejadian yang naas ya. Waktu dia itu tertinggal dari rombongannya pada sekitar pukul 5 sore teman-teman. Dia di belakang sendiri. Saya kayak ngedenger kayak ada beberapa yang kerasa kerusuk yang kayak ngedeketin ke daerah saya ya, di sini gitu loh maksudnya. Kita lanjut cerita. Jadi dia itu paling akhir yang menyimpan banyak cadangan
minyak teman-teman ataupun bensin ya, karena kalau dia posisinya di depan takutnya yang di belakang kan habis bensin, jadi dia paling belakang teman-teman. Dia itu ditemukan meninggal dunia. Loh, kenapa bisa meninggal dunia bang gitu loh ya. Jadi si pengendara motor ini tuh terjatuh teman-teman, si motornya ngeguling lah seperti itu ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa si minyak cadangan ini tuh si minyak cadangan ini tuh tumpah dan mengenai motor pemalan tersebut. Motor pemalan kan itu jarang ditutupi ya si pengapiannya, jadi mungkin terkena percikan dan semacamnya hingga alhasil motornya terbakar hidup-hidup bersama orangnya. Dan si pengendara ini nggak bisa keluar dari motor karena samping kiri kanannya ini tuh pohon-pohon besar, jadi susah gitu loh. Jadi alhasil dia ditemukan meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar. Dan orang-orang mempercayainya itu tuh karena melanggar jam yang disebut kalau di bahasa sini itu sandekala ya teman-teman. Jadi sandekala itu tuh menjelang maghrib teman-teman. Jadi waktunya para dedemit keluar. Jadi orang-orang mempercayai dia itu bertabrakan dengan waktu gaib lah seperti itu, pada jalan yang sama dengan jalan gaib seperti itu. Ceritanya cuma sekian teman-teman. Saya di sini mau pembuktian langsung, mau menunggu eksistensi, karena dari tadi di sini banyak sesuatu yang berjatuhan gitu loh. Entah itu kayak suara pohon kelapa ataupun buah kelapa yang jatuh, ataupun ada kayak orang-orang yang lagi jalan menghampiri ke saya. Jadi pokoknya pantengin terus. Jangan lupa like video saya, share sebanyak-banyaknya, oke? Oke guys, saya pengen rebahan tonggong saya tuh cangkel ya, kalian tahu. Astagfirullahaladzim. Halo? Halo? Pas saya salah lihat ya? Saya kayak ngelihat si tendanya itu gerak gitu loh. Halo? Wuih! Oke guys, jadi di sini saya coba eksperimen buat diem di dalam tenda. Kita tutup ya tendanya. Kita tunggu eksistensi di dalam tenda aja. Suara apa ya? Halo? Di sini makin sunyi teman-teman, dan saya mulai ngerasa merinding. Bulu kuduk saya itu kayak mulai berdiri. Astagfirullah, nonton ih. Lihat nggak sih? Nih, bentar saya coba buka ya. Saya coba buka teman-teman. Apa yang ada di belakang tenda teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Dengar gak? Dengar gak teman-teman? Kayak seperti suara yang merintih kesakitan gitu loh.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo? Bentar, guys. Ini mulai aneh nih di sini. Saya ngeliat ada sosok putih yang seolah-olah nabrak ke tenda waktu saya buka ininya ya. Apa namanya? Ini tendanya nih. Di sini saya tiba-tiba mencium aroma bau bayi, teman-teman. Kayak wangi bayi gitu. Wangi-wangian bedaknya gitu loh ya. Astagfirullah. Loh? Oke guys, saya mau coba explore ke sebelah sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Hadir? Tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun. Nih, lihat. Ini tuh jalan masuk ke hutan larangannya ke sebelah sini. Menyusuri air ya, teman-teman. Dan ini udah, kalau kita asli loh, teman-teman, saya di sini mencium aroma bayi. Astagfirullahaladzim. Loh? Saya mencium aroma bayi loh. Kayak ada ini. Ada orang kah? Loh? Nah, jadi si jalannya ini tuh ke sini nih, si hutan larangannya itu kita turun ke bawah air, teman-teman, sini nih. Turun ke bawah air, habis itu kita nanjak lagi. Sini nih. Mana ya jalannya? Dengar gak? Kayak ada air yang jatuh. Halo? Astagfirullahaladzim. Nanti. Perasaan saya udah mulai gelisah ya teman-teman. Bentar. Itu apa putih-putih? Bukan apa-apa kah? Aman lah ya. Oke. Kita kembali ke tenda, kita coba ritual buat bakar dupa, oke? Buat penunggu lokasi di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir? Astagfirullahaladzim. Langsung ada yang ketawa anjir. Tadi saya ngelihat ada yang masuk ke tenda, teman-teman nih. Kayak ngerangkak gitu. Ada yang ketawa loh ini. Halo? Assalamualaikum.
Halo? Oke guys, ini yang bersuara kayak gini tuh, dipercaya tuh itu tuh kuntilanak tahu. Kita coba deketin ya, karena si suara ini tuh makin deket gitu loh. Nih, mana ya? Halo? Nih, sebelah sini nih. Assalamualaikum Kak. Suaranya di depan teman-teman. Kita coba dekati ya. Halo? Nih, di depan saya banget nih. Kita coba cek ya kebenarannya. Karena mitosnya katanya burung itu tuh suka ditemenin sosok Mbak Kun Kun. Masih bersuara nggak? Astagfirullahaladzim. Udah nggak bersuara, Halo? Daerah sini nih. Tadi kenceng banget suaranya. Gak ada suaranya lagi lah. Disamperin malah hilang. Kita balik lagi ke ini aja kali ya, ke tenda. Ini kelabang teman-teman. Katanya kelabang itu suka ada mustikanya ya. Ada nggak nih, kalian coba lihat. Nih, saya nggak mau ngedeketin, takut nyirid. Nih. Kelihatan nggak? Katanya ini tuh suka ada mustikanya di kepalanya. Ini POP kalian nyentuh kelabang ya. Ih, masuk ke dalam. Oke. Suara burungnya hilang loh ini. Dengar gak? Kayak ada suara gamelan teman-teman. Halo? Jelas kan? Apa nih? Gak ada ya. Oke, kita kembali aja ke tenda ya. Sekarang suaranya pindah ke sebelah sini. Jadi si suara burung hantunya yang sebenarnya itu anakan burung hantu teman-teman. Cuman banyak dikaitkan dengan mitos-mitos. Kalau adanya burung ini bersuara, jadi ada
filosofi yang mengatakan itu tuh dibarengi sama sosok kuntilanak, teman-teman, seperti itu. Capek. Bentar teman-teman, lihat nih, kelihatan nggak? Ini gerak-gerak sendiri nih. Ini gerak sendiri nih. Padahal nggak ada apa-apanya di atasnya loh. Mana hilang lagi senternya. Loh, saya mulai ngantuk, teman-teman. Saya mau coba tidur. Tadinya mau pasang CCTV, cuman saya lupa nggak bawa power bank. Apes, teman-teman. Kalian pantengin aja, saya mungkin bakal pasang 2 kamera biar kalian bisa ngelihat dari luar dan saya posisi di dalam tenda. Oke.
Oke guys, jadi seperti ada suara yang mukul-mukul di sekitaran tenda, tapi saya cek dan kalian lihat di kamera luar juga nggak terjadi sesuatu ya, nggak ada apa-apa. Oke, nggak apa-apa, sekarang saya bakal coba tidur aja teman-teman. Kalian pantengin aja, oke? Udah. Astagfirullah, kepala saya. Aduh, tolong. Aduh. Anjir. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh. 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 Anjir teman-teman. Aduh. Ya, kepala saya, astagfirullah.